prasangka buruk kepada Allah berakibat stres atau kekafiran. Sebenarnya dan atau kekafiran. Karena bisa menyebabkan stres saja tanpa kekafiran, tapi bisa menghasilkan stres plus kekafiran. Oleh karena itu kita harus hati-hati, dan topik ini relevan dengan tema besar kita, yaitu mencari kebahagiaan berdasarkan ajaran Al-Quran. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memperhatikan bahwa ayat-ayat atau dalil-dalil yang kita kutip di sini adalah dalil-dalil dari Al-Quran, ya. Tidak dari sains yang dikembangkan oleh manusia. Kalau misalnya saya menjelaskan itu, saya mengutip sains yang saya kutip itu hanya untuk memudahkan pemahaman, ya. Dalam hal ini karena kita berbicara mengenai stres, maka sains yang mungkin saya singgung dari psikologi. Baik, Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Saya memulai dengan itu karena pasangan-pasangan yang ada di dalam alam raya ini mempengaruhi pola pikir kita, ya. Kenapa pasang-pasangan? Dulu sudah pernah saya sebutkan bahwa Allah menciptakan alam raya ini melalui splitting, melalui pembelahan. Karena melalui pembelahan, maka mesti ada unsur positif, ada unsur negatif. Di awan sana itu juga akan mengandung listrik positif dan negatif. Kalau terjadi halilintar, itu karena lompatan-lompatan listrik tadi. Nah, yang kita seringkali kenal pasangan itu laki, perempuan, betina, jantan. Sebenarnya pasangan itu tidak hanya itu, lebih luas lagi. Jadi sebagai akibat dari pembelahan dalam penciptaan alam raya ini, maka semua yang ada di alam raya itu mesti terdiri dari pasangan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, yang pasangan-pasangan itu bukan hanya betina dan jantan saja, tetapi juga baik dan buruk, surga dan neraka. Maka kalau ada orang mengharapkan, kenapa sih Allah membuat neraka segala? Oh, Allah membuat neraka itu karena ada surga. Kalau Allah membuat surga mesti ada pasangannya, dan neraka ada pasangannya, ya. Dan demikian, karena berpasang-pasangan maka terjadi keseimbangan di alam raya ini. Keseimbangan ini harus kita jaga. Kalau kita tidak menjaga, kita hancur. Begitu pula Allah menjaga keseimbangan ini. Seperti yang saya bilang, ada awan tadi. Kalau ada awan itu kandungan muatan positifnya terlalu banyak, yang satu positifnya terlalu sedikit, maka terjadi lompatan. Atau sebaliknya, yang satu mengandung negatif terlalu banyak, yang satu sedikit, maka terjadi lompatan. Lompatan ini untuk keseimbangan. Kenapa terjadi tsunami? Itu juga karena mencari keseimbangan tadi. Karena ada air yang di tengah laut itu ketarik ke dalam, maka air yang di sekelilingnya akan masuk ke situ, tapi nanti akan balik lagi. Baliknya itu dalam rangka mencari keseimbangan. Nah, sesuai dengan keberadaan pasangan-pasangan semacam ini, kita bisa memahami akan adanya sisi baik dan sisi buruk dari setiap benda dan setiap kejadian, ya. Setiap benda dan setiap kejadian. Api itu baik apa buruk? Ya baik ya buruk. Kita masa memakai api, tapi kita celaka karena api. Kalau rumah kita terbakar, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Air juga begitu. Baik, kita butuh minum, tapi kalau kita kebanjiran, itu ya sengsara kita. Jadi setiap benda dan setiap kejadian pasti berpasangan-pasangan. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan sepasang. Zaujain itu partners, ya, atau couple. Kalau couple itu sudah
mengandung dua partner. Dalam bahasa Arab, zauj itu pasangan, satu dari dua yang menjadi pasangan. Ya. Maka kalau suami istri itu disebutnya zaujain. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau mengambil pelajaran. Tadhakkarun bisa diartikan sebagai mengingat atau mengambil pelajaran. Nah, kalau kita belajar itu kan berusaha untuk menghafal, untuk mengingat kembali dulu pelajarannya apa. Jadi belajar itu mesti berpikir tentang apa yang ada sekarang plus dikombinasikan dengan apa yang sudah ada di memori kita sebelum kita mengambil suatu kesimpulan. Maka adanya pasangan-pasangan itu harus kita pelajari. Kita selama ini nggak begitu peduli dengan pasangan-pasangan. Tapi sebenarnya pasangan-pasangan itu begitu luas. Yang paling penting bagi kita adalah kita mempelajari bahwa apapun yang menimpa kita, di situ ada pasangan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menimpa itu sulit, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan itu ada kemudahan dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya Allah itu bermaksud baik ketika menciptakan pasangan-pasangan tersebut, sehingga manusia sebagai makhluk yang paling cerdas bisa memilih cara berperilaku yang mana yang membuat diri mereka bahagia dalam hidup. Misalnya begini, Allah menciptakan penyakit. Kita semua tidak suka sakit, tapi penyakit itu atau sakit itu justru penting untuk kita. Ya, saya kasih contoh yang gampang. Kita itu kalau kulit kita tergores, itu sakit, perih, berdarah. Sakitnya itu penting. Karena kalau kita nggak merasa sakit, misalnya ada burung ya, yang harganya mahal di hutan begitu atau di kebun, dia masuk ke semak-semak. Padahal semak-semak itu berduri. Kalau kita tidak merasa sakit ketika tergores, kita uber itu, berdarah biarin. Tapi Allah membuat sakit. Enggak, aku kalau masuk situ nanti sakit, nanti pada luka begitu. Jadi rasa sakit itu justru melindungi kita. Jangan sampai kita sakit, jangan sampai tergores. Jadi sakit itu jelek, tapi bagus karena itu sebagai peringatan agar kita melindungi diri. Misalnya lagi, Allah menciptakan bencana alam agar manusia sadar bahwa kenapa terjadi bencana alam, karena salah kita. Kenapa pohon-pohon di bukit-bukit itu ditebangi, kenapa itu diganti dengan bangunan-bangunan yang membuat tanah itu rapuh dan mudah longsor. Kalau terjadi bencana, dan kenapa itu dipotong-potong, ditebangi pohon-pohon sehingga air tidak mudah meresap ke tanah. Akibatnya, begitu hujan lebat, banjir. Salah kita sendiri. Itu peringatan. Makanya rawatlah ke lingkungan hidupmu itu dengan baik. Jadi bencana itu untuk perlindungan. Maka apapun yang terjadi pasti baik. Allah menyebutnya biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Jadi kalau kita ambil pelajaran ini, apapun yang dilakukan oleh Allah itu baik. Apapun baik. Ya, contoh yang misalnya kelihatannya jelek. Harimau atau singa itu suka makan kambing atau rusa. Jahat amat. Ya kalau kita melihat membunuhnya itu jahat. Tapi coba, tanpa ada binatang buas semacam itu, tidak akan terjadi keseimbangan. Nanti populasi kambing atau populasi bison di hutan itu menjadi terlalu banyak. Harus dikendalikan. Biawak, biaya itu apa namanya? Ya, biawak ya. Biawak itu penting.
Karena biawak itu suka makan telurnya ular. Kalau telurnya banyak itu tidak ada yang memangsa, terlalu banyak ular. Wah, itu membahayakan. Jadi kelihatannya si mangsa memangsa, tapi di situ ada kebaikan. Makanya biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa melakukan segala sesuatu. Cuma sayangnya ini banyak orang tidak memahami maksud baiknya Allah. Tidak memahami maksud baiknya Allah ketika Allah itu menciptakan sesuatu. Baik sesuatu itu berupa barang atau berupa kejadian. Lalu mereka berkecenderungan berprasangka buruk kepada Allah. Karena apa? Karena tidak memahami. Allah menciptakan sakit supaya difahami. Kenapa sakit? Sakit ini apa? Asam urat. Oh, jadi makanmu dong, jangan terlalu banyak yang mengandung asam urat. Itu terus supaya kita makan hati-hati. Tapi seringkali kita tidak memahami. Jadi sakit, tapi suka makan jeroan diterusin aja. Ya tambah sakit gitu. Ya, jadi ambil pelajaran. Jadi apapun yang terjadi itu baik. Ya, meskipun kita menyangka buruk. Nah, oleh karena itu, karena banyak orang berprasangka buruk kepada Allah dalam menciptakan kejadian-kejadian, maka orang-orang semacam itu seringkali merasa galau dalam hidup. Galau. Terus kalau ada sesuatu yang hilang, kecewa. Atau dia tidak berhasil mencapai suatu cita-cita, dia kecewa. Padahal belum tentu itu jelek. Terus kalau orang itu khawatir dalam menghadapi masa depan, khawatir ini, khawatir itu. Kalau kekhawatiran itu sebentar bagus, karena kekhawatiran itu juga peringatan dari Allah. Hati-hati ya, akan ada sesuatu yang membahayakan kamu di masa depan. Kalau itu cepat ditangkap, maka oke, apa yang harus aku lakukan untuk menghindari jangan sampai sesuatu yang buruk itu terjadi. Jadi kekhawatiran itu penting, ketakutan itu penting, tapi jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama bikin stres. Kalau misalnya kita tuh kecewa misalnya pacarnya meninggal dunia atau pacarnya memutuskan, ya mohon maaf ini, hanya kita ini banyak yang tidak umur pacaran ya. Jadi saya pernah punya teman begitu si calon istrinya itu menolak, tidak mau dengan dia untuk alasan apapun. Wah, dia ngomongnya dengan saya, Pak, lalu hidup saya ini untuk apa, Pak? Ya dulu nggak ada dia juga dia hidup kok. Kok sekarang dia bilang hidupku untuk apa? Saking merasa untuk apa, dia suka ngebut, nabrak pohon, jebet. Masya Allah. Nah, itu menjadi sengsara gara-gara salah faham kepada Allah. Nah, prasangka buruk kepada Allah itu bahkan bisa menyebabkan kekafiran bagi orang-orang tertentu. Sehingga mereka kalau orang itu menjadi kafir, dia bukan hanya sengsara di dunia, di akhirat pun sengsara karena dia harus masuk neraka. Coba ini Allah berfirman di surat Al-Fatih, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah akan menyiksa orang munafik laki dan perempuan, musyrik laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Al-dhannina billahi dhannas saw, yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Kenapa sih munafik ini kok rasial atau identitas? Enggak. Ciri khasnya orang munafik itu hidupnya ragu-ragu. Ciri khasnya orang Islam, orang mukmin itu mantap. Kalau melakukan sesuatu pasti dipelajari dulu dan dilakukan dengan keyakinan. Maka orang yang beriman benar ketika sholat itu ya khusyuk, tenang. Tapi orang munafik sholatnya ogah-ogahan. Karena apa?
Dia ragu-ragu, sholat ini untuk apa? Gunanya apa? Kalau orang mukmin yakin aku ini diamati oleh Allah dan sholatku ini akan ada bobotnya besok di akhirat. Orang munafik ragu-ragu, emangnya ada akhirat? Gitu. Jadi kalau Allah menyebut munafik ini bukan karena kebencian, karena mengingatkan, hati-hati. Orang munafik itu salah satu ciri khasnya adalah keraguan-raguan. Orang musyrik juga disebut di sini. Karena apa? Orang musyrik itu mempunyai kepentingan ganda. Mempunyai kepentingan ganda. Pengen A dan pengen B. Menyembah Tuhan dan menyembah duit. Nah, menyembah duit. Menyembah di sini artinya tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah plus tunduk patuh pada duit. Itu musyrik. Musyrik itu artinya apa? Sharing dalam tujuan. Dia mempunyai tujuan ganda. Coba pelajari psikologi. Orang kalau mempunyai kepentingan ganda, pasti galau hidupnya. Karena apa? Seringkali dua kepentingan itu tidak bisa sinkron. Kalau aku memburu A, aku kehilangan B. Kalau mau memburu B, kehilangan A. Padahal aku maunya dua-duanya. Nggak mungkin. Jadi orang musyrik itu karena dia nge-share, berbagi di dalam tujuan, maka akan terjadi conflict of motivations. Nah, ini istilah psikologi. Conflict of motivations, tabrakan antara dua motivasi. Satu motivasi ingin mendekati atau memperoleh A, satu mempunyai motivasi kepingin memperoleh dan menguasai atau tunduk kepada si B. Maka pasti dia tuh kacau dalam pola pikir. Karena kacau, yang disalahin itu Allah. Mereka kalau tidak percaya kepada Allah mungkin tidak bilang gara-gara Allah, enggak. Mereka bilangnya apa? Gara-gara keadaan ini, gara-gara COVID. COVID disalahin. Orang mukmin tidak nyalain COVID, biarin aja COVID terjadi. Kita harus hati-hati. Dan setiap kejadian itu mesti ada baiknya. Ada kok gara-gara COVID itu di YouTube itu belakangan ini ada beredar seorang dokter gigi, dia masuk Islam gara-gara COVID. Oh, ternyata orang Islam itu kebersihannya itu menjamin bahwa kemungkinan kena COVID itu kecil sekali, gitu. Kecil sekali. Karena dia belajar kesehatan, dokteran gigi. Jadi kalau orang itu pikirannya tunggal, fokus, maka dia akan bisa berpikir dengan baik. Nah, karena orang munafik dan orang musyrik yang seperti tadi itu prasangkanya buruk kepada Allah, yang seringkali menyalahkan keadaan, mereka mendapatkan nasib buruk. Alaihim dairatus saw. Dairah itu cycle. Hidup ini kan cyclical. Kadang baik, kadang buruk, kadang sehat, kadang sakit dan sebagainya. Nah, orang yang semacam itu dia dapat cycle yang buruk. Udah begitu besok di akhirat wa ghadiballahu alaihim wa adalahum jahannam. Allah murka kepada mereka, Allah melaknati mereka, dan Allah menyiapkan neraka jahanam bagi mereka. Kenapa kok Allah mengancam begitu? Ya biar kita itu mendapatkan peringatan. Kita itu kadang-kadang mau bergerak, mau berbuat sesuatu kalau kita diiming-imingi sesuatu, terus kita tertarik, lalu kita termotivasi mengerjakan itu. Tapi kadang-kadang kita itu diiming-imingi nggak tertarik. Jadi baru mau melakukan kalau digebuk. Ya, kalau digebuk baru bekerja. Misalnya seorang suami yang malas kerja, terus nggak dapat uang, keluarganya kelaparan, istrinya ngomel-ngomel tiap hari, ngomel-ngomel. Nah, itu omelan itu kan seperti gebukan. Setelah digebuk dalam bentuk omelan begitu, baru dia mau kerja. Nah, ada orang-orang yang semacam itu, baru mau kerja kalau dia digebuk. Ini kalau istilah psikologinya, ada orang-orang itu yang cost pushed.
hidupnya itu baru bergerak, baru bertindak kalau didorong oleh sebab. Ya. Cause, sebab, push, dorong. Cause, push, didorong oleh sebab. Tapi ada orang yang orientasinya bukan dari belakang, tapi ke depan, masa depan. Aku punya cita-cita itu. Aku punya target itu. Nah, cita-cita itu yang menyebabkan dia bertindak. Cita-cita itu tujuan. Jadi orang ini berperilaku didorong oleh tujuan. Orang semacam ini namanya purpose driven. Driven dari kata drive. Dia tuh hidupnya dikendalikan oleh purpose. Orang Islam harus purpose driven. Harus purpose driven. Kalau dia tidak purpose driven, harus belajar dulu. Harus belajar dulu. Nah, karena banyak orang tidak memahami maksud baiknya Allah, mereka menjadi salah paham terhadap kejadian yang mereka hadapi dan mereka cenderung menganggap sesuatu kejadian itu melihatnya dari sisi buruk atau sisi negatif. Kan tadi kita bilang bahwa alam raya ini terdiri dari pasangan-pasangan. Kalau ada kejadian, mesti ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, orang yang tidak memahami, melihat sesuatu itu dari sisi buruk aja. Dari sisi buruk aja. Misalnya, dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim. Ya sengsara memang. Tapi baik. Baiknya apa? Sama dengan sakit tadi. Pusing kepalaku. Kenapa? Kurang tidur. Nah, makanya tidurlah yang baik. Kenapa? Kok dipimpin oleh seorang yang zalim misalnya? Misalnya Fir'aun lah ya. Misalnya Fir'aun atau si Namrud misalnya. Nah, itu baiknya di mana? Supaya masyarakat mengambil pelajaran bahwa kalau memilih pemimpin mesti yang baik. Loh, tapi kalau kerajaan seperti Fir'aun kan nggak bisa memilih. Nah, terus kita itu bisa mengambil langkah-langkah supaya bagaimana tidak mempunyai pemimpin yang seperti itu. Jadi dengan begitu nanti kita akan terjadi koreksi. Yaitu, lalu kalau kita bilang sesuatu, ada tesa, ada kejadian yang tidak menyenangkan, nanti orang mengoreksi. Ketika mengoreksi, bandulnya menjadi dari kiri barunya ke kanan. Terus dari kanan ke ekstrim karena itu sebagai koreksian dari yang ekstrim kiri. Nanti jadinya ekstrim kanan. Wah, salah juga. Balik lagi ke kiri. Sampai kalau nanti sudah ketemu yang baik, ini ayunannya menjadi sedikit. Berhenti nggak mungkin. Ya. Ayunan itu mesti ada, tapi sedikit. Nah, kita misalnya, pemerintah ini kok otoriter. Kita harus rombak dengan reformasi. Oke, reformasi. Ya, asalnya bandulnya di kiri. Reformasi kebablasan. Sana, lah salah lagi. Nah, balik lagi. Biarin aja. Nanti kan Allah akan membuat mekanisme keseimbangan sehingga nanti akan ketemu titik tengah. Nah, kita tuh berarti harus memahami kejadian-kejadian itu. Nah, orang yang seringkali berprasangka buruk itu, seringkali mereka salah paham karena mereka melihat kejadian-kejadian itu dari sudut pandang yang sempit. Kenapa sempit? Ukurannya selera. Dia tidak melihat faktor luar. Dia hanya melihat faktor dalam, seleraku. Kalau itu tidak sesuai dengan seleraku, kita anggap jelek. Kalau itu cocok dengan seleraku, aku anggap baik. Contoh yang gampang tapi mungkin Bapak Ibu tidak suka. Seorang suami, istrinya meninggal. Seneng nggak? Tergantung seleranya apa. Kalau dia seleranya, dia merasa istrinya itu baik, dia dirawati, dimanjakan dan sebagainya, dia kalau istri ini meninggal, wah sedih sekali. Tapi coba, suami yang sudah punya pacar baru, dia mau nikah, terhalang karena sudah punya atau masih punya istri. Begitu istrinya yang ini meninggal, alhamdulillah aku bisa nikah dengan wanita itu. Jadi dia mengatakan baik kalau sesuai dengan selera, dia nggak mengatakan buruk kalau tidak sesuai dengan selera.
itu berarti dia sempit pandangan hidupnya, membatasi pandangan hidupnya hanya sesuai selera. Oleh karena itu kita harus bisa melihat keluar dari selera kita. Ya. Itu bisanya hanya karena dengan kita belajar. Ya. Nah, akibatnya sesuatu kejadian itu selalu mereka anggap buruk bila tidak sesuai dengan selera mereka, dan mereka menganggap baik bila kejadian itu sesuai dengan selera mereka. Coba kita lihat firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Kenapa diwajibkan? Ya karena orang-orang Mekah, orang kafir itu tidak puas dengan orang-orang sudah pergi. Mestinya kalau orang-orang yang mereka tidak suka itu sudah pergi, ya udahlah, kita sudah bebas dari orang-orang yang tidak disukai. Mereka masih belum bisa terima. Mereka masih nguber ke Madinah, mau membunuh mereka. Rame-rame datang untuk membunuh, itu namanya perang. Karena orang sudah pindah ke Madinah masih diserbu, ya udah perangi aja, hadapi. Wa kurhul lakum, perang itu tidak kalian sukai. Siapa sih yang suka perang? Perang itu kan menghadapi kemungkinan mati, dan kemungkinan mati itu lebih besar daripada normal. Maka orang itu yang normal nggak suka perang. Tapi Allah mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Perang tidak disukai. Tapi Allah memerintahkan perang. Terus karena Allah perintah, Allah menjanjikan akan menolong, akan membantu. Dan yang terjadi kan Allah membantu dengan mengerahkan tentara malaikat, ya, yang mereka tidak tahu. Nah, karena mereka itu merasa bahwa musuhnya, loh kok ternyata banyak, begitu, lalu mereka perangnya itu bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh, maka mereka menjadi lebih tajam pengamatannya, lebih terampil dan sebagainya. Jumlah mereka sepertiga dari musuh, tapi mereka menang. Loh, dengan kemenangan itu kan mereka lalu tidak gampang dibully lagi. Coba kalau tidak mau menghadapi perang itu, mereka dianggap tidak berani, terus dibully terus oleh orang-orang itu. Makanya kadang-kadang memang diperlukan, meskipun itu harus ada korban. Oke, ada korban yang meninggal. Korbannya kan sedikit, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, itu kalau orang hanya melihat secara sempit, seleraku, aku jangan mati. Tapi kalau melihat lebih luas, aku mati, tapi aku menyelamatkan dan membahagiakan orang banyak, anak cucuku. Ini yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, bangsa Indonesia. Makanya kita mesti sering mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati para pahlawan kita. Nah, salah faham atau prasangka buruk terhadap Allah itu bisa terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan baik. Ya. Kalau orang tidak mengenal Allah dengan baik, kemungkinan prasangka buruk itu besar sekali. Ya, satu, tidak mengenal Allah dengan baik, dan dia punya kecenderungan selalu menuruti selera atau keinginan, atau bahasa Arabnya hawa nafsu. Terus ditambah lagi kurang luas wawasannya, sehingga dia tidak mampu mengaitkan suatu kejadian dengan hal lain yang berkaitan. Jadi kalau kita belajar mind mapping itu kan satu titik kejadian, kita tarik kaitannya dengan kejadian lain bagaimana dan sebagainya, dan akibatnya apa, sebabnya apa dan sebagainya. Itu berarti kita belajar mengaitkan satu kejadian dengan yang lain. Dan juga mereka itu seringkali hanya memahami yang sifatnya materialistik, yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya rohani mereka tidak memahami. Ya, saya ulang, beberapa hal yang memungkinkan orang bisa berprasangka buruk. Satu, karena tidak mengenal Allah dengan baik. Kedua, kecenderungannya menuruti selera saja. Yang ketiga, kurang luas
wawasannya sehingga tidak mampu mengaitkan satu kejadian dengan hal-hal lain yang berkaitan. Dan satu lagi, kurang memahami hal-hal yang bukan materi. Mereka punya kecenderungan hanya memahami yang materi saja. Ya. Mereka hanya bisa memahami materi saja seperti yang diungkapkan oleh Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahiriah saja tentang hidup dunia ini. Dan mereka lalai akan akhirat. Akhirat itu yang tidak materi atau tidak wujud sekarang, masih masa akan datang. Nah itu oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki prasangka buruk kita pelajari, kita tingkatkan yang saya sebutkan tadi. Ya. Saya ambil contoh, ya. Misalnya sepasang suami istri memperkirakan secara matematik bahwa mereka akan mengalami kesulitan dalam membiayai keluarga jika anak mereka bertambah dari 2 menjadi 3. Jadi suami istri sudah punya anak 2, hidupnya pas-pasan. Nah, dia memperkirakan kalau ada anak ketiga lebih sengsara ini. Nah, jadi mengingat bahwa penghasilan mereka selama ini sangat pas-pasan untuk mereka dengan 2 anak, apalagi kebutuhan biaya menurut perhitungan mereka itu akan makin meningkat seiring dengan bertambah umurnya anak-anak, sehingga termasuk ongkos pendidikannya pun juga makin mahal. Lalu mereka memutuskan untuk membunuh anak. Kalau dulu anak lahir terus dibunuh, kalau sekarang sebelum lahir dibunuh, yaitu mereka memutuskan untuk menggugurkan janin yang masih muda, hamil muda, gugurkan saja. Karena apa? Khawatir besok menjadi miskin. Mereka tidak mengenal Allah dan tidak meyakini bahwa Allah telah menjamin akan memberi makan kepada setiap insan yang hidup di dunia. Anak itu belum lahir, belum ada rezekinya, belum lahir kok. Terus nanti begitu lahir, Allah akan memberi rezekinya. Nah itu mereka tidak paham itu. Akibatnya mereka berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan melapangkan rezeki mereka di masa yang akan datang. Maka dulu karena sering terjadi begitu, Allah memperingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jaminan Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Coba, merekanya didahulukan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu itu. Nah, ya, aku akan menjamin rezeki mereka. Juga kamu. Jadi, jangan dikhawatirkan kan nanti makan apa anak ini. Allah menjaminnya itu dulu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh mereka itu kesalahan yang besar. Nah, ini yang saya mencoba meniru semacam ini. Kita pesantren kita ini, misalnya ada santri baru, kita terima enggak? Ya kalau kita ngitung kalkulasi duitnya, saldonya berapa? Pak Khairul berapa saldonya? Tinggal 20 juta. Padahal sebulan butuhnya 25-an atau 27 juta katanya dia. Stres enggak? Enggak stres. Kenapa? Aku percaya kok mereka kan menghafal Quran. Kalau mereka menghafal Al-Quran, Quran itu firman-Nya Allah, maka itu yang menjamin Allah. Caranya terserah Allah. Mungkin Allah menggerakkan hati, daripada zakatku aku kasih orang yang enggak karuan, yang belum tentu sholat, aku kalau kasihkan kepada santri yang menghafal Al-Quran, setiap dia membaca Quran, aku dapat pahalanya. Itu terus, kan ini aku untung nih. Sama-sama 100.000 misalnya, aku kalau kasihkan ke orang itu, dia nggak sholat, ya paling pahalaku ya menyelamatkan dia aja dari kelaparan. Tapi kalau untuk orang yang menghafal Al-Quran, bukan hanya menyelamatkan dari kelaparan, tapi setiap dia membaca Quran dapat bagian. Padahal orang yang menghafal Al-Quran membaca satu ayat itu diulang-ulang bukan hanya puluhan kali, ratusan kali. Percaya deh, kalau nggak ratusan kali itu nggak bisa hafal. Kalau ada orang bilang menghafal Quran semudah senyum,
itu hafal dalam waktu 2 menit, nanti 1 menit lagi lupa. Nah, di kita ini kan satu Quran 30 juz harus bisa membaca mulai dari awal sampai akhir, nggak boleh lupa. Itu metode yang paling bagus adalah pengulangan. Nah, semacam itu. Udahlah, serahkan kepada Allah. Aku punya anak lagi, nanti Allah memberi rizki. Tapi orang suka, kalau yang suka matematika, hitam di atas putih, hitung-hitungan, nggak bisa dong. Nah, keimananmu di mana sih? Keimananmu di mana? Kamu sudah umur 40 tahun, selama 40 tahun itu makannya sudah dijamin oleh Allah. Sudah terbukti Allah menjamin makanmu selama 40 tahun, masih tidak percaya. Kebangetan kan? Apalagi umur sudah 60. Saya sudah umur 60 tahun, selama ini aku gak pernah kelaparan. Kok masa depannya masih takut? Oh, kebangetan. Gitu, ya. Jadi ada juga orang yang merasa stres ketika ia itu, ini contoh lain ya, contoh lain. Bahwa ada orang merasa stres ketika dia dipindahkan dari bagian tertentu ke bagian lain. Ya. Misalnya dalam satu perusahaan atau satu lembaga, dia ditaruh di bagian bagian tertentu, dipindah ke bagian lain. Misalnya asalnya bagian produksi ke bagian pemasaran, atau sebaliknya, atau dipindahkan ke bagian keuangan, atau dipindahkan ke tempat lain, dipindahkan ke tempat yang terpencil, atau ke tempat yang ini ada teman yang dipindahkan itu ke Vietnam. Ke Vietnam, padahal cabang Vietnam itu rugi terus. Dia dipindahkan ke sana. Nah, kalau berprasangka buruk, dia akan mengatakan, aduh, aku dibuang nih. Dari Jakarta dipindahkan ke Vietnam. Atau dari bagian pemasaran ke produksi. Kalau pemasaran itu kan hidupnya anggarannya itu longgar. Ya. Mentraktir orang pun boleh. Makan di restoran-restoran yang enak. Nanti kadang-kadang nginep di hotel berbintang 5 karena menjaga image. Begitu diproduksi, nggak ada itu anggaran-anggaran seperti itu. Dibuang aku tidak bisa membuat pertemanan baru lagi, karena prasangkanya buruk ya. Nah, orang semacam itu bisa stres karena tidak mengenali Allah yang maha penyayang, tidak mengenali Allah dengan baik, bahwa Allah itu maha penyayang, dan dia terlalu mengikuti kesenangan atau selera tadi. Selera apa? Selera misalnya kalau di pemasaran itu anggarannya agak longgar, kalau di produksi anggarannya pas-pasan dan tidak pernah bepergian. Kalau di pemasaran itu sering bepergian. Di Jakarta enak, dekat saudara, terus dipindahkan ke Vietnam. Nah, yang terjadi ini yang dipindahkan Vietnam, dia pindah sana baru 1 tahun, cabang itu mendapatkan profit, keuntungan yang bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan itu rugi terus. Dia datang ke situ menjadi kepala, langsung dapat keuntungan. Wah, dia kan dipuji. Saya tanya, kok bisa untung itu kamu apain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku betulin aja keuangan, administrasi keuangan. Uang masuk, uang keluar itu dibenahi, teliti sana sini. Ternyata banyak bocor. Nah, bocor-bocor itu ditambal aja, tutup, karena nggak ada bocor. Ternyata untung. Jadi pemasaran angkanya tetap, penjualan angkanya tetap, tetapi duitnya lebih banyak. Nah, terus dia malu dimanjakan oleh perusahaan, dimanjakan, dinaikkan pangkat, gajinya naik dan sebagainya. Loh, itu kalau menghadapinya dengan optimis. Tapi kalau dia merasa dibuang, dia tidak punya semangat. Kalau nggak punya semangat, dia nggak punya ide, tidak punya kemampuan untuk menganalisa dengan baik. Ya, jadi dengan begitu kita harus bersih berprasangka dengan baik. Misalnya orang-orang tadi itu hanya mampu melihat hal-hal yang sifatnya materi saja. Padahal melalui atasannya itu yang memindahkan dia, itu Allah sebenarnya sangat menyayangi dia.
Misalnya ya, ini ada misalnya teman-teman yang dipindahkan dari Jakarta terus dipindahkan ke kota kecil di Jawa atau kota kecil di Sumatera. Wah, aku dibuang ini. Nanti dulu. Kamu itu dipindahkan ke sana itu karena Allah sayang sama kamu. Kalau kamu itu di sana nggak ada uang haram. Kalau kamu di Jakarta, uang haram itu banyak beredar. Kamu menghindarinya sulit. Karena kamu menghindarinya sulit, kamu dianggap mengganggu. Karena kamu dianggap mengganggu, dimutasi atau dipindahin. Udah, kucilkan aja ke sana, dibuang. Bahasa lahiriahnya seperti dibuang. Tapi coba lihat, Allah sayang kepadaku. Aku dibebaskan dari duit-duit yang haram. Terima kasih Allah. Terima kasih. Ya. Jadi dengan demikian dia bisa diselamatkan dari kemungkinan masuk jurang neraka. Mestinya dia memahami bahwa kalau Allah sudah mengambil suatu keputusan, kita manusia itu tidak bisa mencari pilihan lain. Udah, kalau itu udah pilihan Allah. Bahasanya yang kita sehari-hari, qadarullah. Itu sudah keputusan Allah, sudah takdir Allah. Aku terima saja dan pasti baik. Kalau orang yang betul-betul beriman akan menerapkan ayat ini, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi mukmin laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil satu keputusan lalu dia memilih pilihannya sendiri, itu enggak baik. Kelanjutan ayat ini, kalau tidak mau itu berarti maksiat, melanggar Allah. Kalau maksiat itu sesat yang nyata. Jadi kalau kita orang mukmin, udahlah, ini memang aku dipindahkan ini oleh atasan yang lahiriahnya saya tidak bisa mengubahnya. Aku nuruti saja. Tentu tidak lalu terus mesti harus begitu. Misalnya, aku kalau pindah ke daerah, aku jauh dari ibuku, padahal ibuku sudah makin tua dan sakit-sakitan. Aku harus dekat sama orang tua. Nah, kalau begitu gimana? Ya nggak apa-apa. Mengurusi orang tua itu lebih baik. Oleh karena itu, udah minta resign aja, mundur. Terus aku niat mau ngurusi ibu. Oleh karena itu saya mau mencari pekerjaan yang ada di sini yang lebih baik demi melaksanakan perintah Allah untuk mengurusi orang tua. Nah, karena tinggalnya di sini itu atau meninggalkan perusahaan tadi, keluar dari perusahaan itu karena berbakti kepada orang tua yang berarti berbakti kepada Allah, maka Allah akan memudahkan. Dia cari-cari pekerjaan, dapat pekerjaan yang lebih bagus, lebih mudah, lebih dekat dan gajinya lebih banyak. Kalau dia tidak singkirkan oleh perusahaan dan dia tidak keluar, dia tidak punya keberanian untuk mencari pekerjaan baru. Ya, jadi sudahlah, kita itu berprasangka baik bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah pasti baik. Nah, lagi beberapa orang yang tidak mengenal Allah dengan baik itu berprasangka buruk bahwa Allah mematikan manusia itu secara acak. Jadi dikira tuh Allah membuat seseorang meninggal itu suka-suka. Memang atas kehendak Allah. Bahwa seseorang meninggal itu atas kehendak Allah. Seseorang tidak meninggal atas kehendak Allah. Tapi kalau di kehendak Allah itu jangan dibilang acak-acak. Itu acak-acak itu negatif. Kalau atas kehendak Allah itu positif. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah dengan baik mengira bahwa Allah itu mematikan orang itu secara acak tanpa jadwal yang ditentukan. Allah itu membuat mati seseorang itu jadwalnya sudah ada. Saya misalnya menjaga kesehatan dengan hati-hati betul. Ya kalau Allah menentukan 1 menit lagi saya meninggal, mati saya. Ya. Tapi kalau Allah itu memutuskan saya tidak meninggal, saya sakit separah apapun ya nggak meninggal. Karena memang belum jadwalnya. Jadi orang yang tidak mengetahui bahwa Allah itu sudah menentukan jadwal untuk masing-masing, itu seringkali stres, ketakutan. Adanya pandemi COVID,
aku kalau mati gimana nih? Aku ini kan komorbid ini. Sampai tidak berani bepergian, bahkan saudara-saudaranya mau berkunjung pun dilarang. Jangan kesini dulu dah, ini situasinya kan lagi begini. Masya Allah, begitu ketatnya, begitu takutnya akan kematian. Padahal kematian itu kan kalau belum jadwalnya ya nggak mati gitu. Ya, nah orang semacam ini ketika mendapatkan bencana itu sedih sekali. Hatta idza fatahna 'alaihim baban dza'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Hingga ketika kami bukakan pintu, ya, yang dari pintu itu lalu datanglah siksaan atau bencana, tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Padahal kematian setiap orang itu sudah ditentukan waktunya, yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Udah fix itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini insyaallah semuanya pada hafal. Ketika ajal seseorang tiba, itu tidak bisa dimundurkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan. Bukan hanya waktunya, tempatnya pun itu sudah ditentukan. Dia akan mati di mana gitu tuh sudah ditentukan. Nah, itu berarti bahwa bila jadwal kita belum tiba, pasti kita tidak akan mati walaupun ada COVID. Sebaliknya, kalau jadwal sudah tiba, pasti kita akan mati meskipun tidak ada COVID atau tidak terkena COVID. Ini juga berarti bahwa ketika ajal atau waktu kematian yang ditentukan itu tiba bagi seseorang, maka dia tidak akan bisa menghindari kematiannya, karena kematianlah yang mendatangi. Ya. Bukan kita yang mendatangi kematian, tapi kematian yang mendatangi kita. Coba logikanya. Seandainya kita yang mendatangi kematian, ya, wah gara-gara kamu ke situ kamu mati, berarti kita yang mendatangi kematian. Loh, kalau kita yang mendatangi kematian, itu kita bisa menghindari kematian. Jangan pergi ke COVID, jangan naik kendaraan, dan sebagainya. Terus kalau dia bisa menghindari kematian itu dengan sukses, dia nggak mati-mati, malah mungkin hidup terus, karena dia bisa menghindari. Nggak begitu. Kematian yang datang ke kita, yang menjemput kita. Kalau kita lari, kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, ada orang yang tinggal di Sumatera, saya tidak nyebut nama kotanya ya, supaya tidak menyakiti orang daerah situ. Dia nggak ada hubungannya dengan nama kota itu. Dia di Sumatera sana, karena daerahnya itu daerah patahan, patahan lempengan, terus dia memutuskan pindah ke Jakarta. Karena dia kaya, bisa beli rumah di Jakarta. Terus karena perpindahan itu kan tidak gampang. Ya ada surat menyurat itu harus dipindah, ada barang-barang dan sebagainya. Terus dia sudah dapat rumah di sini, terus kembali ke sana untuk mengambil sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Pas dia ada di sana, ada gempa bumi, mati dia. Padahal dia itu mau pindah Jakarta menghindari gempa bumi. Tapi dia sudah pindah, matinya juga di daerah itu. Ya kalau memang sudah ditentukan matinya tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, di mana udah itu akan terjadi. Ya, maka Allah bilang, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, kematian yang kamu hindari, yang kamu lari darinya, kematian itu akan menjemputmu, akan menemuimu. Ya. Oleh karena itu kita mesti belajar bahwa prasangka buruk terhadap Allah itu bisa menyebabkan seseorang itu stres. Nah, lagi, prasangka buruk terhadap Allah juga bisa menyebabkan seseorang berbuat sesuka hati. Nah, ini beda lagi. Kalau berprasangka buruk, lalu buruknya apa? Bahwa Allah itu tidak bisa melihat kita. Aku bisa sembunyi. Itu kan menganggap Allah buta, menganggap Allah lengah. Kalau menganggap Allah buta, menganggap Allah lengah, itu kan berprasangka buruk. Karena menganggap Allah itu lengah, maka dia berbuat semena-mena. Lalu dia banyak melakukan dosa, bahkan bisa menyiksa orang lain
menyakiti orang lain, dendam kepada orang lain, aduh masya Allah. Ya, orang semacam itu besok di neraka, di akhirat akan sengsara di neraka. Dia berprasangka buruk karena dia menganggap Allah buta dan tuli, sehingga dia merasa tidak diawasi oleh Allah ketika dia melakukan berbagai pelanggaran, seperti merebut hak masyarakat melalui korupsi. Dikirain Allah nggak melihat tuh. Terus membunuh orang yang dianggap menghalang-halanginya melakukan kejahatan. Ini ngomongnya ngeritik aku terus, bunuh aja misalnya, dan sebagainya. Nah, dikira Allah tidak melihat, padahal Allah melihat dan nanti akan dibalas. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum an la ya'lamallah alla ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengarannya sendiri menyaksikan, penglihatan kulitmu dan sebagainya, itu semua menyaksikan. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ini dikira Allah tidak tahu. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu, ya, lagi prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu sehingga kamu berbuat semena-mena tadi, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi karena masuk ke neraka. Jadi prasangka buruk terhadap Allah juga bisa berupa prasangka bahwa Allah itu tidak bisa melihat. Bisa juga prasangka buruk itu berupa prasangka bahwa Allah itu tidak bisa mengendalikan alam raya, dan bahwa semua peristiwa yang ada di alam raya itu terjadi dengan sendirinya saja, tanpa campur tangan Allah. Nah, kalau misalnya ada suatu kejadian, suatu peristiwa, mereka menganggapnya kejadian itu hanya terjadi secara kebetulan aja. Oh, kebetulan aja, bukan dari Allah, kebetulan aja. Jadi misalnya krisis moneter, kebetulan aja kita di daerah sini, dan seterusnya. Nah, akibatnya mereka merasa tidak berdaya dan menganggap usaha apapun tidak akan ada gunanya. Mereka menjadi putus asa. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ketika kami timpakan kepada mereka, kami berikan kepada mereka kasih sayang, rahmat, mereka senang. Tapi ketika mereka tertimpa sesuatu yang buruk karena perilaku mereka sendiri, mereka menjadi putus asa. Ya. Jadi demikian beberapa contoh akibat dari prasangka buruk terhadap Allah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas prasangka baik terhadap Allah. Prasangka baik terhadap Allah itu akan mendatangkan ketentraman hati, akan membangkitkan optimisme kita dalam menghadapi kehidupan, dan bahkan insya Allah kita bisa masuk surganya Allah. Ya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ringkasan pada hari ini bahwa prasangka buruk terhadap Allah mendorong orang lebih suka melihat peristiwa dari sisi negatif. Prasangka buruk mengakibatkan kegalauan, kekecewaan, stres, depresi, dan neraka. Penyebab prasangka buruk antara lain tidak mengenal Allah dengan baik, selalu mengikuti selera, dan kurang memahami hal-hal yang bukan materi. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk terhadapnya. Amin.